Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru aku rindu sana. Dan lihat muka Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti. Salam para sahabat Good News. Segala puji serta syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan. Dan kita yakin bahwa saat Tuhan mempercayakan berkat kehidupan bagi kita, Tuhan juga sudah menyediakan segala berkat yang terbaik, dan oleh kuasanya kita akan gapai segala berkat yang sudah disediakan itu. Saya Pendeta Kurnaidi dari Good News Studio. Saat ini studio rumah tangga dan kesehatan kita semua mengajak kita semuanya untuk doa pagi bersama. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Februari tahun 2021, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita kali ini berjudul Penglihatan itu Pasti. Adapun yang menjadi ayat inti dari renungan kita diambil dari Habakuk pasal 2, kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Habakuk 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Para sahabat Good News, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum nanti kita berdoa syafaat.
Namun sebelum kita membuka kitab suci kita untuk merenungkannya, mari kita berdoa untuk memohon bimbingannya sehingga kita boleh memahami apa yang Tuhan nasihatkan bagi kita di pagi hari ini. Mari kita semuanya tunduk kepala, kita merendahkan diri, merendahkan hati kita ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi ini kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan. Tuhan, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami rindu Tuhan menasihati kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami, sehingga oleh karya Tuhan, oleh Roh Kudus, kami dapat memahami setiap kebenaran yang saat ini kami pelajari, kami renungkan, dan Tuhan juga berkenan untuk menolong kami, agar kami melakukannya tepat sebagaimana yang Tuhan kehendaki, sehingga kami boleh menjadi para pelaku firman, dan kami semuanya semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat Good News, sekali lagi saya ingin membacakan ayat inti kita, Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Habakuk 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, di Habakuk pasal 2 ini ada satu ayat yang sangat kita hafal atau kita ketahui setidaknya, yaitu di Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Demikian dinyatakan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kemudian Rasul Paulus mengutip ayat ini, ditulis di surat pada jemaat Roma, di sana dengan istilah orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk menuliskan orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, buku Habakuk, kalau kita membaca buku ini, ada banyak di sini dinyatakan tentang ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang yang percaya, oleh umat Tuhan yang justru beriman. Yang seharusnya orang yang beriman itu lebih berbahagia dalam kehidupannya, tetapi justru di buku Habakuk ini, kenapa orang yang fasik, orang yang durhaka, orang yang jahat, justru kehidupannya lebih makmur daripada orang yang benar, daripada orang yang beriman. Nah, di buku Habakuk di sini, kemudian pada akhirnya Tuhan menyatakan kepada Nabi Habakuk apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang dialami oleh umat Tuhan yang benar dan apa yang juga seharusnya kita lakukan sebagai umat Tuhan yang beriman. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan,
Judul renungan pagi kita untuk pagi hari ini, penglihatan itu pasti. Dengan kata lain, apabila mungkin para umat Tuhan melihat ada banyak ketidakadilan, satu hal yang pasti, bahwa ada saatnya keadilan dari Tuhan sendiri akan dinyatakan. Satu pengadilan yang maha adil akan dilakukan oleh Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan tentu apabila Tuhan yang mengadili, maka orang yang benar akan memperoleh pahalanya. Demikian juga orang yang jahat akan menerima sesuai dengan apa yang dilakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat lebih jauh mengenai Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga tadi. Kita menyimak firman Tuhan yang tertulis di Roh Nubuat. Pagi ini kita tiba di buku Maranatha halaman yang ke-66 dengan judul Penglihatan itu Pasti. Saya akan bacakan. Iman yang menguatkan Habakuk dan semua orang yang kudus dan benar pada zaman penganiayaan besar dahulu adalah iman yang sama yang menyokong umat Allah sekarang. Dalam saat-saat yang paling gelap, dalam keadaan yang sangat tidak mengizinkan, orang-orang Kristen yang percaya dapat menjaga jiwanya dengan berdiam pada sumber segala terang dan kuasa. Dari hari ke hari, melalui iman kepada Allah, pengharapan dan keberaniannya dapat dibaharui. Di dalam pekerjaan Allah, tidak perlu patah semangat, tidak boleh goyah, dan tidak ada ketakutan. Tuhan akan lebih banyak memenuhi pengharapan yang tertinggi dari mereka yang berharap padanya. Ia akan memberi mereka kebijaksanaan terhadap pelbagai macam kebutuhan mereka yang mendesak. Mengenai jaminan dan yang limpah yang disediakan untuk setiap jiwa yang terkena pencobaan, Rasul Paulus memberikan kesaksian yang indah. Kepadanya diberikan jaminan ilahi. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dengan bersyukur dan yakin, hamba Allah yang terkena pencobaan akan menanggapi. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesaksian oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tertulis di 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Kita harus memegang dan menumbuhkan iman
yang telah disaksikan para nabi dan rasul. Iman yang berpegang pada perjanjian Allah dan menunggu kelepasan pada saat dan cara yang telah ditentukannya. Perkataan nubuatan yang pasti akan digenapi pada akhirnya. Dengan kemuliaan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus sebagai Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Waktu menunggu mungkin terasa lama, jiwa mungkin tertindas oleh peristiwa-peristiwa yang mengecewakan. Banyak orang yang keyakinannya telah tertanam dahulu mungkin bisa jatuh oleh karena sesuatu cara. Tetapi dengan nabi yang telah berusaha memberikan dorongan kepada bangsa Yehuda pada zaman kemurtatan yang tidak ada bandingannya, marilah kita dengan yakin menyatakan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Biarlah kita selalu mengingat pekabaran yang menggembirakan. Penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, baik Nabi Habakuk, demikian juga Rasul Paulus, para hamba Tuhan ini mengalami banyak kekecewaan, mengalami penindasan, bahkan penyiksaan. Dan Tuhan Yesus juga menyatakan, sebagaimana para nabi juga mengalami hal yang sama, oleh karena mereka mempertahankan imannya untuk tetap berpegang teguh pada janji Allah, untuk tetap berdiri teguh tanpa goyah, tanpa takut, tetap melakukan apa yang benar. Saudara-saudariku, terlebih di akhir zaman ini, banyak ketidakadilan. Justru banyak orang-orang yang tidak benar. Mereka seakan-akan secara kasat mata mereka memperoleh kemakmuran. Dan hal itu terjadi di berbagai bidang. Baik itu politik, baik itu juga perdagangan, baik itu juga kemasyarakatan. Bahkan dalam dunia rohani pun banyak ketidakadilan. Justru orang-orang yang benar akan tertindas, orang-orang yang benar akan tersingkirkan, dan orang-orang yang tidak benar, mereka akan dengan tertawa-tawa, dengan menikmati dalam tanda kutip kesuksesan karena ketidakbenaran mereka. Tetapi firman Tuhan pagi ini sangat menguatkan. Biarlah kita tetap tanpa takut, tanpa goyah, meskipun mungkin kita dikecewakan. Tetap lakukan yang benar, tetap pegang teguh janji Tuhan, karena penglihatan itu pasti. Dunia ini bersama dengan orang-orang durhaka akan dihancurkan pada saat Kristus datang yang kedua kali. Dia akan turun sebagai raja di atas segala raja. Dia akan turun sebagai tuan di atas segala tuan. Dia akan menghakimi dengan pengadilan yang maha adil.
pengadilan yang tanpa suap, tanpa ditutupi. Dan kita, umat yang benar, yang tetap setia sampai kesudahannya, akan menerima apa yang dijanjikan oleh Kristus. Jadi, para sahabat, mungkin sampai kita mati di dunia ini, bisa jadi kita akan mengalami kekecewaan oleh karena kita melakukan yang benar. Tetapi sama seperti Musa. Musa sampai dia mati, dia secara kasat mata tidak bisa memasuki Kanaan, negeri perjanjian. Tetapi Musa terangkat ke surga. Itulah sebabnya saat Tuhan Yesus berada di taman bersama dengan muridnya, Yesus ditemani oleh Musa dan Elia. Bisa jadi sampai kita mati, kita merasakan hal yang sama seperti yang Rasul Paulus rasakan, yang Habakuk alami. Tapi kita dikuatkan. Saat Kristus datang nanti, kita akan menerima apa yang dijanjikannya. Marilah kita sebagai umat Tuhan berpegang teguh pada iman kita. Tetap percaya janji itu bahwa Dia pasti akan datang. Tidak berlambat-lambat. Saatnya tidak bertangguh dan penglihatan itu pasti terjadi. Marilah kita semuanya untuk selalu mempersiapkan diri bagi hari kedatangan Tuhan itu. Itu sebabnya setiap pagi saya ingin mengajak kita semuanya untuk berdoa syafaat. Dan apabila ada pokok-pokok doa yang para sahabat ingin untuk kita doakan bersama, kami persilahkan bagi para pendengar radio streaming di Good News Radio 8 yang bisa kita download melalui Play Store juga App Store, bisa menelepon atau SMS atau WhatsApp ke kami ke nomor atau call center dari Good News, yaitu 0821 4292 1844. Sekali lagi, call center dari Good News adalah 0821 4292 1844. Atau yang mengikuti melalui Facebook, silahkan juga dituliskan di kolom komentar mengenai pokok-pokok doa. Mari kita semuanya berdoa syafaat, dan di meja saya sudah ada pokok-pokok doa yang akan kita doakan. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan, yang mana atas kasih Tuhan yang begitu limpah, pagi ini kami boleh kembali untuk menikmati kesempatan berkat kehidupan. Dan kami bersyukur Tuhan, khususnya kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh akrab dengan Tuhan pagi hari ini. Dan kami benar-benar rindu agar Tuhan berkenan untuk senantiasa menasihati kami, membimbing kami untuk melangkah di jalan Tuhan, menolong kami saat kami menjalani kehidupan ini, sehingga kami senantiasa hidup dengan iman. Kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami semuanya semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekiranya Tuhan ada hal yang tidak kami sadari bahwa itu dosa,
Kami memohon Tuhan agar Tuhan juga berkenan untuk menghapuskannya. Tuhan menguduskan kami. Sehingga saat kami berdoa syafaat, doa kami ini boleh naik ke tahta hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkenan untuk menyempurnakan serta menjawab, mengabulkan doa-doa kami ini. Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat untuk keluarga kami, untuk sahabat kami, baik untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik, juga untuk Ibu Rike yang ada di Ngijo di Malang. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkarya sehingga semuanya segera sehat, semuanya segera pulih dengan kekuatan dan kesegaran dari Tuhan, dan beraktivitas dengan baik, dan kembali bersukacita di dalam Tuhan, sehingga menjadi sukacita dan berkat bagi kami semua, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Kami juga sangat bersyukur Tuhan atas jawaban-jawaban doa kami, di mana Tuhan sudah menyembuhkan keluarga Andrew, juga Saudari Arum, dan kami sangat yakin Tuhan juga menjawab, mengabulkan doa-doa kami yang lain. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Saudari Cindy di dalam persiapannya untuk menggapai masa depan yang dirindukan, khususnya untuk pasangan hidup. Tuhan, kami memohon Tuhan semakin berkarya sehingga segenap langkah yang saat ini dilakukan bersama dengan sahabatnya senantiasa berada dalam kebenaran Tuhan, senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pada saatnya nanti boleh membentuk satu rumah tangga yang diberkati, satu rumah tangga yang bahagia, yang penuh damai sejahtera Tuhan. Demikian juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para sahabat kami. Kami berdoa untuk Ibu Hildegardis bersama dengan Bapak Wus Samekto. Kami berdoa pula untuk Bapak Advent Togar. Kami berdoa untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Saudara Sadewo, untuk Bapak Sofyan Hadi, untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Sam Sumampau, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Indrawan, untuk Ibu Shirley sekeluarga yang ada di Jember bersama dengan Saudara David dan Saudara Jonathan. Kami berdoa pula untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Bapak Ishak Wairata, untuk Bapak Jimmy Wairata, untuk Ibu Windu Sulistiorini, untuk Ibu Lestari, untuk Saudari Yuliana, untuk Pendeta Muda Jarisman Pasar Ibu, untuk Bapak Sujiono Suwarjo, untuk Saudari Eka Yuni, untuk Pendeta Yusak Subagianto. Kiranya Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat bagi kami semua dengan para sahabat kami, berkat kesehatan, berkat rezeki, berkat sukacita dan damai sejahtera Tuhan serta keselamatan dari Tuhan. Sehingga khususnya untuk satu hari ini, di hari Sabat Tuhan ini, kami boleh bersukacita di dalam Tuhan. Dan kami semuanya boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya dengan lebih penuh rahmat Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk Bapak Toto yang ada di Madiun, yang hari Minggu akan melaksanakan upacara pemberkatan nikah untuk putranya. Kami memohon Tuhan berkarya sehingga semuanya berjalan dengan lancar, semuanya dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi semuanya dan boleh membentuk satu keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan, satu keluarga yang diberkati Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan.
kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, baik di uni, di divisi, maupun di tempat yang lain. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, sehingga boleh senantiasa menjalankan tugas pelayanan dengan yang terbaik, menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan, menjadi sukacita bagi sesama kami, dan di atas segalanya, Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, terima kasih. Kami sangat yakin Tuhan menyempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Oleh karena Tuhan, semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face and